warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube sekalian, ini adalah channel saya yang pertama, dimana channel ini bentuknya sifatnya alami seperti biasa, seperti orang biasanya ngobrol-ngobrol. Di sini saya akan membahas mengenai pertama kali saya bikin konten ini. Yang pertama, konten saya akan saya beri nama Santri Deso, dimana saya dulu pernah menjadi santri di suatu pesantren selama beberapa tahun. Kita ngobrolnya di sini alami saja, berbicaranya alami saja. Saya pengen menjadi menjadi YouTuber itu emang sulit sekali. Konten apa yang harus dibuat, terus ide-ide apa saja yang harus dilaksanakan, yang harus dibuat, yang harus dikreasikan. Awal bikin konten ini emang mudah, ada kesulitannya juga. Kemudahannya yang pertama adalah modal HP, terus juga tripod, yaitu dudukan buat HP itu sendiri, dan juga seperti ini mikrofon agar suaranya fokus pada kamera. Itu awal-awal persiapan untuk bikin konten. Nah, biasanya kendalanya itu apa untuk memulai bikin konten seperti saya ini? Di sini juga saya baru mulai, belum ada subscribe-nya, belum ada yang nontonnya. Tinggal kalian lihat saja subscribe-nya pada tanggal sekarang. Itu belum ada subscribe-nya sama sekali. Jadi ini murni konten alami, konten yang dibuat oleh seseorang yang tidak punya ide sama sekali yang mau bikin apa kontennya. Biasanya kendala sebelum membuat konten itu banyak yang timbul. Di antaranya itu kendala bikin konten itu biasanya pertama malu di depan kamera. Mau ngomong itu sepertinya nggak pedenya karena ya mungkin tegang, atau mungkin pertama senyum-senyum, apa yang mau dikeluarkan itu nggak keluar. Jadi banyaklah kendala-kendala mau berbicara di depan kamera itu emang agak sulit. Apalagi kalau udah misalkan tegang. Kalau udah tegang itu iya, apa yang sudah ada di konsep di otak kita untuk memulai bikin konten itu biasanya nggak keluar. Otak kita itu ngeblank, apa yang sudah kita konsep tadi itu nggak keluar. Apa ya, misalkan apa ya tadi ya, nah itu nggak keluar. Jadi kita bingung. Jadi kita kalau mau bikin konten itu yang alami saja. Seperti saya ini yang alami saja, dimulai dengan hal-hal yang alami. Seperti sore hari ini dalam kondisi hujan di belakang saya, dalam keadaan gerimis, habis hujan jadi mendung, keadaan gelap. Terus juga kadang bingung apa yang mau kita bicarakan di depan kamera itu sulit juga. Jadi kita paksakan alami saja, ngomong sekeluarnya aja gitu. Terus kita ngomong juga kadang-kadang malunya kenapa? Ketika kita bikin konten, kemudian ada orang lewat atau saudara kita yang lewat, kita merasa malu sendiri, seakan-akan
kita berprasangka kalau kita itu seperti orang gila, ngomong-ngomong sendiri saja. Terus ada lagi kendala-kendalanya itu ini saya buat sebelum saya bikin konten, saya juga masih merasa bingung mau bikin konten apa, ide apa yang harus saya bikin nanti. Sedangkan konten saya itu sudah mempunyai channel yang bernama Santri Deso. Ini sebelum saya buat konten seperti ini, sudah saya bikin dulu peta-peta apa saja yang harus saya ucapkan, yang harus saya bicarakan di depan kamera. Ini sudah saya rancang dan sudah saya tulis. Seperti ini tulisannya. Nah, seperti ini. Saya membuat konsep seperti ini, pemetaan apa saja yang harus saya lakukan di depan kamera. Ini saya taruh di samping kamera agar tidak terlihat oleh kamera itu sendiri, tapi ini saya perlihatkan untuk kalian semua. Hendaknya sebelum membuat konten bagi pemula khususnya, itu kita bikin ini seperti ini dulu, supaya apa yang kita konsep di dalam otak itu keluar semua. Kita ambil singkat-singkatnya saja, kemudian kita bikin pemetaannya, kemudian kita uraikan dengan bahasa kita sendiri. Ini konten pertama saya ya seperti ini. Jadi saya juga sempat bingung membuat konten apa. Awal-awal saya membuat konten mengambil sesuatu hal yang sudah jadi di dalam YouTube itu sendiri, seperti pengajian-pengajian yang lain atau hal-hal yang lucu, kemudian kita edit sendiri, kemudian kita upload, kita kreasikan sendiri. Nah, itu sudah semuanya. Cuman hal-hal seperti itu sepertinya kita tidak mempunyai perkembangan untuk diri kita sendiri. Seakan-akan kita itu tidak mempunyai bakat. Jadi untuk membuat konten, kita harus meneliti diri sendiri dulu. Kita itu mempunyai bakat apa. Nah, baru kita cari dulu bakat-bakat kita, kemudian kita kreasikan untuk menjadi sebuah kontennya konten yang bermanfaat. Ini saya juga bikin konten seperti ini sambil melihat konsep-konsep yang sudah saya buat tadi. Jadi jangan ragu untuk terus membuat konten bagi konten pemula. Jadi perbedaannya orang yang sudah mempunyai bakat, yang sudah terlihat bakatnya, terus sudah biasa di depan kamera, itu kameranya itu seakan-akan seperti foto yang dipajang, kemudian dia berbicara sendiri tanpa dia merasakan rasa malu. Jadi murni saja, asli, alami. Dia berbicara seperti alami, seperti artis-artis itu sudah mempunyai bakat di depan kamera. Jadi dia sudah tidak menghiraukan lagi kamera. Berbeda dengan kreator-kreator atau YouTuber pemula itu biasanya merasa malu. Juga kalau di depan kamera itu pokoknya alami saja. Ketika ada orang lewat ya kita sapa, halo, lagi ngapain? Oh, lagi bikin konten. Seperti itu. Jadi jangan takut merasa malu. Jadi ngomong aja di depan kamera. Nah, nanti juga kalau sudah berani di depan kamera, nanti kita akan mendapatkan ide-ide brilian. Apa saja yang harus kita bikin konten sesuai dengan bakat kita. Pokoknya banyak lah
hal-hal yang di sekitar kita itu yang kita bisa jadikan konten, tapi kita tetap harus sesuai dengan bakat kita yang terpendam. Kita cari bakat kita itu apa. Kalau bakat kita mengenai otomotif atau tentang mesin atau tentang hal-hal yang lainnya, mau membahas yang lain, itu semuanya ada. Tinggal kita bahas sendiri, kemudian kita kreasikan. Kalau ada orang yang mau melihat kita, nonton kita, ya tinggal kita sapa, lagi ngapain? Kalau mau nonton aja, nggak apa-apa. Kalau dia senyum-senyum, ya kita balas senyum-senyum juga. Pokoknya jangan takut-takut, pokoknya alami aja seperti orang ngobrol. Nah, nanti kedepannya saya akan memberikan kepada kalian semua tips atau cara untuk menemukan ide-ide dalam menemukan atau dalam mencari konten untuk membuat konten kita sendiri. Pokoknya kita ngomong apa aja, apa adanya aja, yang keluar dari otak kita keluarkan. Nggak usah takut-takut. Emang agak-agak susah kalau bikin konten itu. Berbeda dengan orang yang sudah dianggap suhu, udah dianggap master, itu biasanya backgroundnya itu bagus di depan komputer, tempat duduknya bagus, terus pakai mikrofonnya bagus, semuanya itu sudah istimewa. Berbeda kalau dengan kita sebagai pemula ini, ya modalnya hanya seperti ini, mic yang ada kabelnya langsung disambung ke HP, terus juga untuk penerangannya kita juga pakai lampu seperti ini lampunya, ya seadanya aja yang kita punya. Nanti kalau kita sudah berhasil, baru kita kembangkan kebutuhan apa aja yang kita butuhkan dalam membuat konten. Jadi pokoknya intinya, kalau mau membuat konten itu ada istilah ini yang muncul dari otak saya sendiri. Pokoknya kita nyemplung aja dulu ke laut. Kalau kita nggak nyemplung ke laut, kita nggak tahu bagaimana rasanya derasnya ombak atau tekanan air yang di dalam air di laut itu. Kita nggak bisa merasakan bagaimana rasanya air laut itu seperti apa secara langsung. Kita taunya hanya air laut itu rasanya asin, tapi asinnya seperti apa kita kan belum tahu. Nah, kalau mau tahu, kita langsung nyemplung saja ke laut dulu, nyemplung ke permukaannya aja dulu. Nanti kalau sudah biasa dengan situasi yang ada di permukaan laut itu, nah nanti kita boleh menyelam. Kalau sudah bisa menyelam, kita akan menemukan berbagai hal macam-macam yang ada di dalam laut, yaitu seperti keindahan-keindahan di bawah laut. Ya, kalian bisa menebaknya sendiri, bisa mengimajinasikan sendiri apa saja yang ada di dalam laut itu. Nah, sebegitupun juga saya, sebelum saya mau membuat konten, ya saya harus persiapkan dulu. Kemudian sudah siap, ya saya harus berani nyemplung untuk membuat konten yang ya apa adanya aja. Nanti kalau sudah terbiasa di daerah pembuatan konten, di sekitar pembuatan konten, nanti lama-lama jadi terbiasa. Nanti ke dalam, nambah dalam, nanti kita menemukan hal-hal yang baru. Nah, itu istilahnya kita harus berani nyemplung langsung ke laut. Kalau sudah lama, nanti kita bisa menyelam lebih dalam, kita akan menemukan hal-hal yang baru. Sama juga seperti membuat konten, kita mulai, nanti lama-lama kita akan menemukan hal-hal yang baru dalam konten itu. Selanjutnya nanti ada kedepannya, video selanjutnya nanti akan saya memberikan tips atau ide cara membuat konten atau menimbulkan atau memunculkan sebuah ide
untuk membuat konten. Karena begini ya, saya juga selain membuat konten ini harus juga mengikuti grup-grup seperti di Facebook atau di grup-grup teman YouTuber, atau harus sering ya harus banyak-banyak referensi untuk menguatkan diri kita sendiri untuk membuat konten itu seperti apa, rasanya seperti apa. Kita harus memperbanyak referensi. Jadi kayak kita kalau kita tidak suka bergaul, bertatap muka dengan teman-teman, atau kurang verbal kepada teman-teman, yang kita bisa mengikuti grup-grup yang di WhatsApp atau di Facebook atau di media sosial lainnya. Jadi intinya bikin konten ini yang alami saja, seperti saya ini ya, yang saya tadi katakan, yang alami saja ya, seperti ini, pakainya seperti ini, karena saya menyandang seperti ini karena sesuai dengan channel saya, yaitu Santri Deso. Jadi saya pakainya ada sarungnya, ada pecinya, pokoknya semuanya diomongin aja, dikeluarkan saja ucapan-ucapan yang ada di otak kita ucapkan saja. Ya mungkin itu saja yang bisa saya uraikan, yang bisa saya jelaskan. Keluhan saya pertama kali membuat konten ya seperti ini, belum fokus apa yang harus saya lakukan. Ya mungkin saya mau melakukan sebuah cerita kisah nyata, ada referensinya dari mana ya, saya nggak tahu. Oh ya, selanjutnya yang alami juga, kalau mau alami itu backgroundnya yang alami seperti saya ini tadi yang sudah saya katakan, itu alami saja. Raut wajah ya kita biasa saja seperti kita ketemu dengan teman-teman kita. Ya pokoknya seginilah, itu aja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman YouTuber yang mau mulai membuat konten dari awal, yang alami, yang murni, tanpa mengambil kreasi orang lain ya, seperti saya saja. Itu menurut saya. Selanjutnya kedepannya tinggal sampean atau tinggal kalian bisa kreasikan sendiri. Begitu saja dari saya. Kalau ada yang mau komen silahkan komen, yang mau memberi like ya silahkan like, terutama kalau mau memberi subscribe ya memberi subscribe. Saya kalau yang memberi subscribe agar tidak ketinggalan untuk mendapatkan tips-tips cara mendapatkan ide untuk membuat konten di YouTube dari saya seorang Santri Deso. Itu saja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.